Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, istilah pesantren identik dengan sekolah tempat manusia menimba ilmu agama. Namun, di pesantren satu ini ternyata muridnya bukan hanya manusia. Konon banyak pula bangsa jin yang ikut menimba ilmu di dalamnya. Bagaimana kisahnya? Simak video berikut sampai akhir. Tapi sebelum lanjut, mari berbagi kebaikan dengan cara subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya agar selalu update video-video menarik selanjutnya. Sobat, pernahkah Anda mendengar pesantren jin di Sragen, Jawa Tengah? Keberadaan pesantren jin di bumi Sukowati ini berada di area makam Eyang Singomodo, Jenar. Makam ini merupakan milik Syekh Nasir, seorang guru agama kerajaan Mataram. Dikisahkan, ketika terjadi perang Mataram, Syekh Nasir melarikan diri ke sebuah kampung bernama Kandang Sapi, Jenar, Sragen. Dia bersama 5 muridnya menggunakan perahu bambu agar bisa tiba di kampung tersebut. Setibanya di sini, ia mengganti namanya menjadi Eyang Singomodo. Dari sinilah, cerita pesantren jin di Sragen bermula. Semasa hidupnya Eyang Singomodo adalah pribadi yang taat beribadah dan menjauhkan diri dari gemerlap urusan duniawi termasuk musik. Dia juga mendirikan sebuah pesantren di kampung ini. Bahkan, menurut cerita yang beredar ada juga makhluk halus yang ikut menimba ilmu Islam di sini. Sehingga di daerah ini dikenal sebagai daerah yang angker. Sobat, jin merupakan salah satu dari sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di semesta ini. Fakta dari jin adalah salah satunya dia bisa masuk surga. Ketentuan jin bisa masuk surga ini tertuang dalam Al-Quran yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 56 yang artinya, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Quran Surah Ar-Rahman 56. Oleh karena itulah, tidak heran jika banyak makhluk dari kalangan jin yang muslim dan sering berada di masjid-masjid maupun pesantren. Namun yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua jin bisa masuk surga, karena Allah telah menetapkan aturan tentang itu sama selayaknya kepada manusia. Yaitu hanya jin soleh dan beriman kepada Allah lah yang bisa merasakan nikmatnya surga. Alasan jin bisa masuk surga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kebebasan dan keleluasan memilih, selayaknya anugerah ini diberikan kepada manusia. Karena kebebasan itu pula tak sedikit pula bangsa jin yang jahat dan sering mengganggu manusia dan menjadikan suatu tempat menjadi seram dan menakutkan. Seperti cerita yang beredar di sekitar makam Eyang Singomodo tersebut. Mitosnya, beberapa asrama gaib menjadikan beberapa tempat di daerah ini menjadi wingit, terang seorang juru kunci tempat tersebut. Sobat, bukan hanya soal pesantren jin di Sragen, kisah misteri Eyang Singomodo ini juga memotret mitos larangan menanggap sinden di daerah ini. Hal ini dikarenakan semasa hidupnya, Eyang Singomodo melarang murid-muridnya untuk menanggap atau mengundang sinden di kampung ini. Mitos dilarangnya pesinden masuk area di sekitar makam Eyang Singomodo pun bertahan hingga sekarang, ucap juru kunci tersebut. Tetapi,
Pada zaman dahulu banyak masyarakat yang melanggar mitos larangan tersebut sehingga menyebabkan musibah hingga kematian. Dulu, ada seorang yang nekat menanggap pesinden, akhirnya ketika perjalanan pulang pesindennya tewas karena kejatuhan buah kelapa tak jauh dari lokasi tanggapannya. Ada pula pemilik hajat yang tiba-tiba gila setelah melakukan wayangan dengan menanggap sinden. Bahkan beberapa orang yang berkata buruk dalam hati ketika mengunjungi makam ini juga sering tertimpa celaka. Namun, mitos ini hanya berlaku di daerah dekat makam Eyang Singomodo, Duku Singomodo RT 05. Ujar dia menceritakan pesantren jin dan juga larangan sinden di sebuah kampung di Sragen ini. Meskipun demikian, penduduk percaya bahwa tidak hanya aturan anti pesinden, penghuni gaib di sini juga merupakan pelindung sejati desa ini. Dahulu, banyak orang yang berniat jahat di tempat ini tiba-tiba mati atau terkena penyakit gila. Sobat, terlepas dari cerita mistis tersebut, tidak bisa dipungkiri percaya atau tidak memang makhluk gaib itu ada. Kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan makhluk gaib tersebut walaupun kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Yang terpenting bagi kita adalah kita tetap menjaga keimanan kita, mempercayai bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur segala kehidupan makhluknya, serta tidak mengganggu keberadaan makhluk gaib tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sobat, terima kasih telah menonton video ini. Salam hangat untuk sobat semua. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan pembelajaran sehingga menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.